Mbak. Terima kasih Mbak Mas kalian. Proses hari ini seperti apa Ibu? Pukul berapa sampai akhirnya dimakamkan? Gimana? Ibu pukul berapa? Buka kronologisnya mungkin semalam seperti apa? Oh iya. Jadi seperti kita tahu usia almarhumah sudah 96 tahun dan memang sekitar mungkin 2 tahun terakhir itu sering mengalami infeksi yang sebenarnya kalau orang muda biasa saja seperti mah ya, atau saluran kemih, tetapi bagi orang seusia beliau cukup serius. Jadi ya kalau ditanya penyakitnya apa ya penyakit sepuh sebenarnya. Kami memang berusaha mungkin sedikit agak egois ya. Dokter katakan kalau mau punya awet-awet jangan terlalu sering dibawa keluar atau ketemu dengan orang banyak, dan itu yang kami lakukan sehingga kami keluarga kami sendiri itu bisa menghabiskan waktu yang cukup banyak dengan almarhumah, sehingga di akhir hayatnya kami juga anak cucu cicit semua kumpul bersama. Terakhir sempat dirawat di MMC dan keluar masuk ya, jadi seperti saya katakan 2 tahun terakhir memang kondisi mungkin karena COVID, beliau juga pernah kena COVID juga, ada yang mengatakan long COVID ya, mungkin saja almarhumah juga mengalami itu. Jadi walaupun sehari-hari sehat, masih dilakukan fisioterapi, jalan, bahkan sempat les dansa juga gitu ya, tapi memang kerap mengalami infeksi. Ada kata-kata wasiat dari ibu mungkin? Nggak ada. Jadi selama ini memang beliau mengajarkan kami anak-anaknya, 5 anak-anak beliau, 2 laki-laki 3 perempuan, itu tidak dengan nasihat yang bertele-tele, tetapi memberikan contoh ya. Itu sebuah, buat saya, pelajaran luar biasa. Jadi kenapa saya juga bisa sampai di sini, itu semua adalah ajaran saya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan yang dia contohkan dari kami masih muda sekali. Satu hal yang paling diingat dari seorang ibu apa sih, Kak? Satu hal yang paling dikenang dari sosok almarhum. Pejuang yang gigih, ya. Sosok yang mencintai keluarga, pengabdiannya kepada masyarakat luar biasa, ya, tidak kenal lelah. Jadi walaupun katakan pekerjaan kantor sudah selesai, mengurus anak-anak juga sudah selesai, tetap ingin mengabdikan kepada masyarakat. Di masa tuanya beliau tidak lagi menjabat secara formal di institusi manapun, termasuk tidak juga di perusahaan yang beliau dirikan, tetapi beliau mengabdikan diri, pengetahuan beliau sepanjang hidup beliau ajarkan, tularkan kepada perempuan-perempuan Indonesia lain. Dan bagi saya beliau adalah sosok perempuan panutan saya. Dan detik-detik terakhir seperti apa sih, Bunda? Detik-detik terakhirnya apakah ada firasat tertentu? Keinginan beliau berjuang itu sangat besar, karena masih ingin berada bersama-sama dengan kami, anak-anaknya, anak cucu-cucu. Tetapi Tuhan berkata lain, karena memang tubuhnya yang tidak kuat untuk mewadahi keinginan beliau, tekad beliau yang selalu berkobar. Dan kemudian dimakamkannya ini juga spesial ya, dimakamkan persiapannya sejak tahun berapa? Ini sudah sebelum ayah saya meninggal bulan Januari 1998. Sebelum itu beliau berdua sudah membeli tanah ini, dan sebenarnya ibu saya kan juga
ayah saya pun juga karena pejuang dulu peta, jadi ditawarkan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ibu saya juga demikian, dan juga ada makam keluarga besar di Imogiri, Jawa Tengah ya, makam keraton. Tetapi ibu saya tidak mau. Ibu saya mengatakan bahwa ketika menikahi ayah saya yang berasal dari kalangan biasa, beliau ingin membaur dengan masyarakat, dikumpulkan di luar. Yuk, kasih Bu. Makasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya Bu. Yang terbaik. Terima kasih Mbak. Mohon doanya semua.